Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Tegas Ibu Sutariah SPD SD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Tegas. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat karunia kepada kita semua. Pada hari ini kita dikumpulkan dalam ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 10 dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Mari kita buka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan khususnya untuk saya. Bapak Ibu hadirin semua, sebelum acara dilanjutkan, saya mohon untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Masyarakat
sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tegas, Ibu Sutarwiyah SPD SD. Saya persilakan Ibu. Terima kasih atas pemberian waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini merupakan hari yang penting, yang bersejarah untuk ibu kita yang mengikuti CGP Angkatan 10. Pada hari ini CGP Angkatan 10 akan mengadakan aksi nyata modul 1.4. Mari kegiatan ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa tercapai, bisa sukses sesuai tujuan guru penggerak. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain nanti bisa memberikan masukan-masukan atau pertanyaan-pertanyaan dan akan dijawab oleh Bu Nimas selaku yang mengadakan aksi nyata. Begitu Bapak Ibu, kiranya cukup sekian. Mari waktu ini kita gunakan sebaik-baiknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditampilkan mengenai diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Mas Titi Subagio Putri, CGP Angkatan 10. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Yes. Ya, ini adalah salam para guru penggerak. Nah, berikutnya, Bapak Ibu guru di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju bila nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah setuju? Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah setuju hal ini, keempat hal tersebut tadi di atas? Pertanyaan pemantiknya. Boleh, saya setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Tidak setuju. Oh, setuju. Saya kira tidak setuju. Yang nomor 1. Ibu Tidak setuju untuk nomor 1. tidak setuju untuk nomor 1. Coba mohon maaf nih, Ibu malah mau mendengar kita semua alasannya kenapa Ibu tidak setuju di nomor 1 nih Ibu. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Mohon Ibu. Untuk nomor 1, saya kurang setuju. Itu bisa diganti dengan memberikan tata tertib untuk kedisiplinan siswa, bukan hukuman. Diganti tata tertib. Baik, terima kasih. Berarti untuk mendisiplinkan siswa itu tata tertib ya Bu. Jadi hukuman itu tidak dapat, kurang tepat untuk mendisiplinkan siswa. Itu menurut Ibu Kepala Sekolah. Oke, baik Bu, terima kasih. Ada lagi dari teman-teman semua? Sama intinya. Oh, intinya sama. Iya, ada yang hukuman Iya. tapi yang bukan hukuman dalam arti positif tuh, jadi seperti terus hukuman yang mendidik, bukan, tapi mendidik. Hukuman yang mendidik. Hukuman yang mendidik Ya, seperti itu hukuman yang untuk mendisiplinkan siswa. Baik, bagus sekali. Nah, di sini apa itu budaya positif? Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Berarti budaya positif itu bersifat universal, keyakinan yang bersifat universal. Itu budaya positif ini yang
kita pelajari banyak aspeknya dari budaya positif ini. Nah, konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Yang keduanya ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol seorang guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Ya, yuk kita belajar ini nanti. Baik, cobalah buka. Nah, di sini ada deskripsinya. Cobalah buka genggam. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, berperan sebagai A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Iya. Jadi di dalam kepalan tangan kita itu seakan-akan ada benda yang sangat penting untuk kehidupan Anda. Tugas B, jadi ada peran si B, yaitu rekan Anda, adalah tugasnya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Tangan Anda, si B, teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, wah ini boleh memarahi, atau menggoda, atau menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba kita praktekkan dulu nih, Bu Nur. Mengepal tangan, mengepal, iya, Bu Nur sebagai A, kemudian Pak Sugeng sebagai B. Pak Sugeng, ini Bu Nur ini berperan sebagai iya. Coba Bu Nur berdiri di tengah sini yuk. Pak Sugeng main sini. Iya. Sini Bu Nur biar terlihat oleh iya. Sebentar, dengarkan dulu yang A itu menggenggam, Bu. Bener sing A ya, Pak, sing buka ya, Pak. Jadi sama membuka atau mau membuka itu terserah dengan. Iya. Tugas si A itu menggenggam karena di tangannya itu ada benda yang sangat penting untuk hidupnya. Sedangkan tugas Pak Sugeng sebagai si B itu membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik boleh, bahkan menawarkan uang. Menawarkan uang agar si A mau membuka tangan ya. Nanti boleh berbicara, dibujuk, dirayu, ben dibuka. Bisa dimulai? Bisa. Genggamkan tangannya Bu Nur. Iya, ayo Pak Sugeng dibujuk Bu Nur biar itu lagi. Dibuka, itu ada banyak. Nah, kalau kita nanti jalan-jalan gimana? Tapi itu dibuka dulu. Kalau nggak dibuka nanti nggak kasih uang. Ini uang saya banyak. Ayo, buka dulu. Nanti kita jalan-jalan ya. Dan saya sudah menyerah ini ternyata Bu Nur susah sekali untuk membuka genggaman tangannya. Karena dia mempertahankan genggaman tangan itu ada sesuatunya. Tidak tahu saya sesuatunya apa. Sampai saya untuk mengasihkan uang banyak nggak mau. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Sugeng dan Bu Nur. Ya. Ternyata Bu Nur gigih sekali dalam mengepal, kencang sekali ya. Iya, sampai digelitik-gelitik ya Bu Asih ya. Sampai digelitik-gelitik itu tidak mau
dikasih uang tuh juga nggak mau, cuma 5 mungkin kurang Pak, 10 mungkin ya, 10 lembar. Itu ya. Nah itu apa tadi kekuatan ya, Bu Nur itu memberi contoh tadi dalam deskripsi yang saya tampilkan bahwa beliau ini gigih dalam menggenggam sesuatu hal yang sangat penting untuk hidupnya. Nah, meskipun sudah dirayu, dibujuk sampai mau diupai, diajak jalan-jalan sama temannya Pak Sugeng, tetap tidak mau membuka kepalanya. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu sudah mempraktikkan. Nah, selanjutnya pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam artian orang dewasa selalu bisa mengontrol anak-anak. Ada lagi, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi dari yang tadi ya, nah ini stimulus respon dan ada teori kontrol, ada 2 kolom ya. Pada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, tapi pada teori kontrol ternyata realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, terus yang ketiga, pada stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Kemudian ada lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu di stimulus respon. Pada teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, pada orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di stimulus respon juga disebutkan saya bisa mengontrol orang lain, tapi pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi bujukan gagal ya. Tapi pada teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, itu model berpikir dalam stimulus respon. Kalau teori kontrol model berpikir menang. Nah, itu perbedaannya. Nah, dilanjutkan sekarang. Apa itu disiplin positif? Ada yang tahu dari Bapak Ibu? Apa sih itu disiplin positif? Oh iya, Pak Irwan, disiplin yang bertujuan positif. Oke, baik sekali, nggih. Betul. Ya. Nah, kita buka apa sih? Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Tentu bertujuan yang positif, betul sekali. Jadi itu dari dirinya sendiri ya, karena tidak ada sogokan, tidak ada ancaman maupun hukuman. Ya.
Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal yang kemarin profil pelajar Pancasila di sini ya. Masih ingat Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila itu masih ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada kebinekaan global, ada bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ya, ayo teman-teman berdiri Bapak Ibu semua, silakan berdiri. Kita mau ice breaking dulu ini ya tentang 6 profil pelajar Pancasila. Yuk kita ikuti gerakannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan gitu Bapak Ibu. Itu tadi selingan biar nggak ngantuk. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 yang ditampilkan. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Selanjutnya ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelumnya tadi hukuman itu apa sih? Pemberian sanksi. Pemberian sanksi atas sebuah kesalahan yang dilakukan. Kalau konsekuensi apa Bapak Ibu? Sesuatu, iya Bu Eka, sesuatu yang didapatkan, diterima atas apa yang telah dilakukan. Kalau restitusi apa? Pilihan. Tepat, itu bagus. Pilihan, oke. Ada lagi? Iya, pilihan. Oke, jawaban dari Bapak Ibu bagus sekali. Betul ya? Sekarang kita bahas identitas gagal atau identitas suksesnya dari hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, yang pertama ada hukuman. Di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau di konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, dan di restitusi merupakan pilihan. Ya, betul ya Bu Eka, merupakan pilihan. Sebenarnya restitusi itu juga bisa diartikan penggantian ganti rugi atas kesalahan yang telah dilakukan, yang pastinya menguntungkan si korban gitu ya. Nah, selanjutnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, sedangkan kalau konsekuensi itu tidak nyamannya untuk anak atau murid itu dalam jangka waktu yang pendek. Kalau dalam restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, selanjutnya korban, untuk hukuman korban mendapatkan keadilan. Berarti korban itu mendapatkan keadilan.
karena yang bersalah itu sudah dihukum. Nah, sudah mendapat perlakuan yang seimbang lah seperti itu dengan hukuman. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman itu dalam konsekuensi. Kemudian restitusinya murid atau anak mendapat penguatan. Nah, jikalau hukumannya perilaku pasif atau agresif meningkat, semakin meningkatnya perilaku pasif atau agresifnya anak ketika setelah mendapat hukuman. Nah, kalau dalam konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek saja. Kalau restitusi itu masalahnya terpecahkan. Jadi mendapatkan jalan keluar dari permasalahan. Kemudian untuk identitas gagalnya di hukuman itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian kalau di konsekuensinya dikatakan sukses itu memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru, berarti perlu diawasi terus menerus. Kemudian restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berarti anak sadar sendiri ya kalau yang restitusi ya anak sadar sendiri. Enggak. Iya. Anak-anak bermain sepak bola, bolanya tendang kena kaca. Contoh restitusi, misalnya anak itu main bola, terus bolanya mengenai kaca, kacanya pecah. Lah itu anak-anak yang memecahkan kaca suruh mengiur untuk mengganti kaca itu kembali. Itu restitusi. Terima kasih. Itu inisiatif dari anak ya Bu ya, karena dia merasa tanggung jawab karena telah melakukan kesalahan memecahkan kaca. Jadi kita tugasnya sebagai guru apa yang akan kamu lakukan atas apa yang telah terjadi yang kamu perbuat. Nah, kemudian di sini anak, saya mau mengumpulkan uang Bu untuk mengganti kaca yang pecah. Itu juga termasuk restitusi karena dia muncul dari diri sendiri untuk mewujudkan tanggung jawabnya melalui mengganti kaca yang sudah pecah terkena bola. Terima kasih Ibu. Dilanjutkan yang berikutnya yaitu hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Itu sifat hukuman seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Dilanjutkan peraturannya adalah titik-titik kamu harus, itu hukuman. Kamu harus, titik-titik kamu harus. Nah, itu biasanya kalimat yang digunakan untuk hukuman. Kalau konsekuensi itu biasanya ada berupa pertanyaan. Apa peraturannya? Ingat, masih ingatkah? Aturannya seperti apa? Nah, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu pada konsekuensi. Kemudian kalau restitusi itu adalah apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Saya langsung ke atas ya. Nah, ini ada negatif, netral, dan positif. Ini maksudnya apa? Seperti sifat ya. Jadi dia itu sifatnya itu ada kalimat pertanyaan pada negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Seakan itu adalah seperti ancaman sekali, seperti ancaman. Kalau yang netral, lakukan apa yang saya katakan.
Iya. Mengikuti berarti. Iya, mengikuti. Kalau yang positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kita memberikan pilihan. Kita menanyakan dulu, tidak langsung apa namanya? Iya. Perintah. Iya, harus sesuai dengan perintah, harus sesuai dengan perintah. Baik, pada lanjutnya ada mode paksaan, dipaksa. Kalau ini hukuman itu harus memaksa. Hukuman itu sifatnya biasanya memaksa, memang memaksa anak untuk seperti itu. Hal apa yang kita inginkan untuk menghukum anak itu biasanya terjadi di hukuman. Kalau konsekuensi itu adalah stimulus atau respon. Jadi biasanya ada istilah akibat, sebab dan akibat ya. Nah itu seperti itu di netral. Kemudian kalau positif, teori kontrol, ini nanti ada di teori kontrol itu. Kemudian yang pada sifat negatifnya lagi ada mendorong menyalahkan diri, Kemudian di netral mendorong kepatuhan, di positif mendorong disiplin positif. Nah berikutnya pada sifat negatif ada konsep diri buruk, yang di netral konsep diri baik, dan di positif konsep diri kuat. Nah, identitas gagal dalam hukuman kembali ada, dan identitas sukses, disiplin juga ada, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau sudah tahu wah ini kamu nek koyo seperti ini nanti saya bisa dihukum. Biasanya yang melakukan kesalahan itu akan menyembunyikan kesalahannya. Kalau di konsekuensi itu murid atau anak belum taat peraturan. Kita menganggap murid anak belum belajar taat peraturan ya. Di restitusi murid atau anak belajar memecahkan masalah. Di restitusi itu nanti anak yang berbuat salah itu akan belajar bersama kita sebagai guru untuk memecahkan suatu masalah itu. Jadi mencari solusi dari permasalahan dari apa yang telah mereka lakukan. Selanjutnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan itu di hukuman. Kemudian di konsekuensinya itu ada mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kemudian di restitusinya anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah, selanjutnya dampak pada murid itu biasanya bisa marah, merasa bersalah, bisa rendah diri, atau mengasingkan diri, itu dampaknya. Kemudian pada konsekuensi itu ada kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, kemudian penahanan. Pada restitusi itu murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Dan pada hukuman selanjutnya ada tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Jadi hukuman yang diberikan itu ya pastinya tidak diharapkan untuk anak itu, tapi karena suatu kesalahan biasanya kalau dulu-dulu nih kita langsung sering menghukum anak misalkan. Nah seperti itu. Kalau pada konsekuensi itu ada sudah diketahui masuk akal, konsekuensinya sudah diketahui. Kalau konsekuensi itu kan biasanya sudah disepakati ya sebelumnya. Iya, aturan yang sudah disepakati kalau kita di dalam dunia pendidikan berarti misalkan antara guru dan siswa, itu konsekuensi. Kemudian kalau di restitusinya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah, jadi biasanya ada anak, siapa yang bersalah? Ayo silahkan datang ke kantor, ayo kita bicarakan. Kita tanya motifnya itu apa, masalahnya apa, kemudian nanti yang dirugikan itu seperti apa kerugiannya. Nah dari yang dirugikan itu apa ya, ingin diganti seperti apa sih kamu, misalkan ya dalam anak bermain kemudian
si A itu menarik baju si B, kemudian kancingnya itu sampai lepas. Nah, kancingnya sampai lepas, akhirnya tidak terima, terjadi cekcok, bertengkar. Nah, dipanggil lah, ayo coba ke sini, kita bicarakan, kita duduk, kita tanya ada apa yang terjadi. Akhirnya menceritakan, biasanya yang akan menceritakan kedua-duanya. Nah, nanti kita ambil dari cerita itu, kemudian nanti si B yang menjadi korban itu kita tanya, terus bagaimana inginnya sekarang? Nah, misalkan si B menjawab, lah kalau kancing bajunya saya kok hilang semua kayak gini, nanti naik pulang saya dimarahin sama ibu. Nah, saatnya sekarang guru bertanya kepada si A, nah, sebagaimana si A, cara pertanggungjawaban kamu atas apa yang kamu lakukan? Nah, si B minta si A bertanya pada si B, terus aku harus bagaimana? Nah, si B menjawab, ya saya minta dijahitkan ini kancing bajunya kembali seperti sedia kala sehingga bisa ditutup lagi bajunya, dan nanti ketika saya pulang ibu tidak marah. Nah, padahal si A ini tidak bisa menjahit. Nah, terus apa tugas guru? Tugas guru mencarikan solusi. Dengan cara bagaimana? Nah, nanti kamu si A belajar menjahit ya dengan Pak Sugeng. Itu Pak Sugeng bisa menjahit. Kalau sebelum kita guru mencarikan solusi seperti itu, terus anaknya yang si A, saya dulu mana saya tahu cara menjahit. Nah, baru kita sebagai guru, nah itu ada Pak Sugeng pandai dalam menjahit, guru tata busana. Nah, kamu nanti belajar ya dengan Pak Sugeng untuk belajar menjahit sehingga nanti bisa memperbaiki baju si B, dan si B tidak takut lagi pulang karena bajunya, kancingnya sudah kembali lagi. Nah, itu contohnya dalam restitusi itu menimbulkan iya, anak itu terlibat dalam menemukan solusi. Dari kita guru itu memancing ya, ayo bagaimana. Nah, itu kalau biasanya kita bapak ibu guru kalau saat lalu itu siapa yang bertengkar sini, ada apa, setelah itu sudah ayo dimaafkan. Nah, kalau sekarang nanti setelah diseminasi ini bapak ibu bisa menerapkan bagaimana itu penanganan masalah-masalah anak itu dengan cara restitusi. Di sini nanti akan disebutkan juga. Nah, kemudian ada selanjutnya tadi pada hukuman ada dibuat guru. Kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid atau anak. Jadi kesepakatan yang sudah disetujui oleh guru dan murid. Kalau restitusi dibuat oleh murid itu sendiri. Saat tadi ditanya contoh si A dan si B, kamu si A, kamu apa yang akan kamu lakukan setelah kejadian ini? Ini si B beneknya lepas semua bajunya. Nah, itu anak itu menyebutkan, misalkan saya ingin memperbaiki bajunya Bu dengan cara menjahit. Nah, dengan cara menjahit ya, tapi tidak bisa, tidak tahu bagaimana caranya menjahit. Nah, guru memberikan solusi tadi, belajar dengan yang punya kompeten, yang berkompeten dengan bidang menjahit. Nah, kemudian selanjutnya menyakiti guru menjalani konsekuensi. Menyakitkan, hukuman itu bersifat menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, biasanya seperti itu, mengkritik, menyindir, bahkan merendahkan. Tidak terjadi ya biasanya kita. Kalau konsekuensi itu membantu guru menyatakan peraturan, menanyakan lagi peraturan yang sudah disepakati ya oleh guru dan murid itu, menanyakan kembali, guru menanyakan peraturan, nah melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensinya. Nah, kalau pada restitusi itu menguatkan
guru menyebutkan keyakinan kelas, kemudian membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, ini konsekuensi atau hukuman. Ini nanti masuknya ke konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah" datangnya. Jadi ada murid yang terlambat, kemudian gurunya memberikan perintah untuk menuliskan kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi" sebanyak 100 kali. Untuk yang kedua, itu masuknya konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman, iya. Masih ada dulu saya suruh nulisnya astagfirullahaladzim. Iya, pakai bahasa Arab lagi. Tapi juga ada manfaatnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Biasanya ini diterapkan di SMP SMA itu masih ada ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, konsekuensi, berarti kalau konsekuensi tadinya kita sudah ada peraturan ya Bapak Ibu ya, untuk menjaga kebersihan baik sarana prasarana di gedung sekolah ya, bersama anak-anak khususnya di kelas. Misalnya tidak boleh mencoret-coret tembok, tidak boleh mencoret-coret meja dan kursi, itu konsekuensinya boleh. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Bapak guru agama, guru olahraga, maaf. Itu biasanya cok suruh push up ya? Tidak ya Bapak Ibu? Tidak. Oh tidak ya, terima kasih. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman, iya, lebih ke hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman jelas sekali, mengangkat kaki 1 berdiri di depan kelas. Ya. Selanjutnya, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, iya. Nah, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Nah, iya, itu hukuman. Jadi ini konsekuensi atau hukuman? Iya. Iya, berarti kita melihat kembali lagi ya, adanya kesepakatan yang sudah disepakati dibuat oleh antara guru dan siswa atau anak. Oke, baik, berarti sudah paham ke konsekuensi dan hukuman. Nah, nih dihukum oleh penghargaan. Ada berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif ternyata, dan penghargaan itu merusak hubungan. Ada penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas penghargaan, mematikan kreativitas penghargaan, dan menghukum motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, yang poin kedua, penghargaan tidak efektif. Kenapa sih kok tidak efektif? Dihukum oleh penghargaan itu ternyata tidak efektif Bapak Ibu. Coba, ada yang tahu mungkin? Ada yang ingin berpendapat? Dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Ada apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Apa keyakinan kelas dan peraturan kelas? Mencoba menjawab, mungkin perbedaan dari saya sendiri, keyakinan kelas itu kan dibuat sesuai dengan kemarin yang Bu Dimas beritahu saat yang pertama kemarin ya.
itu kan harus melalui proses. Anak diminta untuk menuliskan apa yang dia mau di kelasnya, apa yang ingin dia laksanakan di kelasnya. Itu kan nanti akan membuat sesuatu aturan yang telah menjadi dasar oleh anak sendiri. Sedangkan peraturan kelas itu biasanya kan selama ini sudah dibuat oleh guru. Nanti guru tinggal, ini loh anak-anak, seperti ini peraturan kelasnya, kalian harus mengikuti. Seperti itu mungkin. Iya, oke. Iya, terima kasih, baik sekali nih jawaban dari Bu Eka. Ternyata perbedaan keyakinan kelas tadi dari Bu Eka, keyakinan kelas itu adalah suatu aturan yang ada di kelas yang sudah disepakati oleh guru dan siswa. Sedangkan kalau peraturan kelas itu peraturan yang sudah ada biasanya dibuat oleh guru. Ya, betul. Yuk kita buka selanjutnya nih. Nah, sama tidak Bu? Sama tidak Bu Eka? Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Kemudian yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru, bersifat satu arah. Betul sekali. Yes. Minta aplausnya untuk Bu Eka. Yang ramai. Iya. Ini ada Bu Eka. Iya. Selanjutnya ini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Termasuk tadi Bu, dari siswa idenya apa? Nanti dibentuk menjadi keyakinan kelas ya. Tapi ini bisa dari warga, misalkan dari warga sekolah, berarti kita semua ya Bapak Ibu gurunya itu bisa mengusulkan. Kemudian mencatat semua masukan. Setelah mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi positif ya. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Lanjut, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan biasanya. Nah, lanjut meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Biasanya diketahui oleh ibu kepala sekolah ya. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding kelas, itu untuk keyakinan kelas. Dan bisa juga kita menempelkan keyakinan sekolah nih, sekolah nanti bisa dipampang keyakinan sekolah. Nah, kalau untuk keyakinan kelas kita tempel di setiap kelas masing-masing gitu. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Ada 5 sebagai penghukum yang pertama, kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Di sini tingkatan yang paling tinggi itu yang mana sih Bapak Ibu? Manajer, betul, manajer ya. Nah, nanti diharapkan kita semua bisa sampai ke tingkatan yang manajer ya selanjutnya. Nah, ini. Nah, contoh posisi kontrol guru. Penghukum. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman. Ada 5 ya. Ini slide pertama, saya tampilkan 3 terlebih dahulu. Yang pertama, di penghukum itu menghardik, sifatnya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang. Maksudnya apa berkaca pinggang? Metenteng ya. Iya. Kemudian biasanya membentak. Nah, membentak. Saya. Nah, dilanjutkan hukuman fisik atau verbal biasanya seperti tadi. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat masuk. Iya, terlambat sekolah, datang ke sekolah. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu? Di sini disebutkan dampaknya anak menjadi pendendam. Nah, kemudian tidak menyukai guru atau guru mapel tertentu ya. Misalkan kalau di matematika tidak bisa menjawab pertanyaan atau salah. Nah,
anak dihukum misalkan dihukum akhirnya pensiunnya di anak males aku dengan bu guru itu, masa aku nggak bisa kok dihukum. Oh, anaknya tidak suka dengan pelajarannya, akhirnya itu dampaknya ya, akhirnya anak tidak suka dengan pelajarannya itu, mapel itu nggih, oke, betul sekali. Kemudian di pembuat merasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan siswa. Suaranya lembut tapi menyalahkan siswa, itu membuat merasa bersalah. Nah, kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Guru itu menyatakan kesalahan pada siswa, maksudnya itu iya, misalkan seperti ini di kelas, misalkan saat kita pelajaran, misalkan Bu Asih di kelas 6 saat itu tidak bisa hadir ke sekolah karena ada keperluan. Nah, kemudian di situ ada guru lain yang masuk ke dalam kelas itu. Nah, kebetulan guru itu, anak-anak tahu kalau bu guru itu masih awal, masih baru saja menjadi guru. Akhirnya ada beberapa siswa misalkan sing nyepelekke, iya, itu bu guru itu, terus tidak mau serius dalam kegiatan pelajaran. Nah, itu yang dimaksud guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita itu, di situ guru itu juga ayolah dikerjakan, misalkan mengatakan seperti itu, nanti ibu dimarahi sama bu kepala sekolah kalau kamu tidak mengerjakan. Nah, di situ kan iya, menyatakan kesalahan anak juga karena tidak mau serius dalam belajar, dan guru itu seakan-akan menderita. Dia merasa menderita karena anak itu tidak mau mengerjakan, mengikuti pembelajarannya dengan baik. Nah, dampaknya membuat siswa merasa bersalah. Saat seperti itu guru pandai, ayolah dikerjakan. Nah, itu kemudian rendah diri dan menarik diri. Iya, itu biasanya ada anak-anak kita yang seperti itu. Oh, ada, karena anak-anak kita itu adalah anak yang unik ya, yang berbagai macam karakter itu menyatu ya di dalam satu kelas itu. Nah, kita sebagai guru berarti pandai-pandainya kita memahami karakter dan menyesuaikan minat belajar anak-anak kita. Nah, ini sebagai teman, coba guru sebagai teman. Yang pertama, guru bersikap ramah kepada anak atau siswa dan cenderung bersendau gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya apa? Yang pertama, murid bergantung pada satu guru. Biasanya kalau guru itu akrab dengan siapa, dia akan membicarakan hal apa saja permasalahannya mungkin dengan guru tersebut. Yang dampak yang kedua, membuat siswa tidak mandiri, manja. Biasanya seperti itu dengan guru yang dianggap teman. Selanjutnya slide kedua, dari pemantau menjadi pemantau, guru sebagai pemantau dan guru sebagai manajer. Guru sebagai pemantau itu nada bicara dan ekspresinya datar. Pemantau itu apa sih? Mengawasi. Kemudian itu nada bicara dan ekspresinya datar. Karena biasanya kan kalau mengawasi kan juga sambil mikir ya gurunya, jadi datar. Ya. Ada identitas berhasil dan pemantau tepat memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya apa? Menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Nah, kalau guru sebagai manajer, suara netral, jadi tidak memihak salah satu. Kemudian tercipta identitas positif atau berhasil. Kemudian mengajukan pertanyaan bermakna kepada anak, membantu siswa memecahkan
masalah. Nah, dampaknya murid lebih mandiri dan pede memecahkan masalahnya sendiri. Itu berarti tingkatannya memang lebih tinggi ya, manajer itu ya. Oh, anak-anak lebih suka yang menjadi teman. Oke. Iya, boleh, bisa. Iya, betul, bisa. Kebablasan dalam arti masih ada batasan Antara kita guru, ya antara guru dan murid. iya, tetap menjaga gitu. Meskipun anak mungkin lebih suka dengan guru itu sebagai teman, kontrol guru sebagai teman, tapi kita tetap membatasi antara guru dan murid itu. Jadi bahwa membangunkan kesadaran juga, meskipun kita dengan anak itu care ya, dekat, tapi tetap memperhitungkan budaya positifnya, seperti menghormati, tetap menghormati guru sebagai guru dan bisa tahu posisinya ya, mereka siswa dan kita guru. Iya, berarti ada batasan-batasannya, maksudnya seperti itu. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Tahap bertahan hidup atau fisiologi. Yang kedua itu ada kasih sayang dan rasa diterima, psikologis. Kemudian yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Yuk kita bahas bersama di sini. Nah, ini ada pertanyaan. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, seru, asik kayak gitu ya, senang. Biasanya ini murid kelas 1, 2. Nah, suka main kejar-kejaran dengan Guru olahraga. guru olahraga. Sama kelas 6. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu pemikiran anak, masih anak kelas bawah. Iya. Kemudian ada aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, kita lihat dulu slide-nya yang berikutnya. Nah, dunia berkualitas. Ini yang dimaksud tadi, ada kaitannya antara pertanyaan dan slide yang dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kalau anak itu tadi di sekolah kita, berarti orang yang penting itu adalah, menurut anak itu adalah bapak ibu gurunya. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang terpendam dalam hidup Anda? Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Kalau saya menginginkan saya itu menjadi orang yang berkompeten misalkan. Kemudian saya harus memiliki karakter yang baik, yang positif itu. Misalkan dalam diri kita menanamkan hal seperti itu. Nah, yang dilanjutkan, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Yang saya banggakan dari diri saya itu, saya mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang baik, yang sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini yang sedang sudah kita jalani ya 2 tahun ini. Nah, misalkan seperti itu. Kalau sebagai guru seni, saya bangga bisa membawa nama baik sekolah dalam bidang kesenian. Anak yang saya latih menari, latih menyanyi, bisa berlaga sampai bertanding, berkompetensi sampai tingkat provinsi. Nah, itu suatu kebanggaan dari diri masing-masing. Nah, kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda?
Kalau guru ya mestinya guru ya, menjadi seorang guru. Kalau dagang ya berdagang. Nah, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda, puncak tertinggi dari hidup. Nah, nanti bercerita biasanya itu, wah ini suka ceritakan, nanti kita bisa bercerita dengan anak cucu kita, pengalaman kita tentang dulu itu ibu itu pernah sampai titik puncak tertingginya ibu saat menjadi guru. Nah, dilanjutkan apa yang paling bermakna dalam hidup Anda, mencari kesan bermakna yang paling bermakna dalam kehidupan kita. Nah, di sini tadi ada restitusi. Nah, ini segitiga restitusinya. Jadi kita sebagai pendidik itu saat ada masalah dalam menyikapi suatu masalah yang ada dalam peserta didik atau yang ditimbulkan oleh peserta didik, itu kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitasnya, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya kita jangan mengancam ya, tapi lebih baik menggunakan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu sifatnya juga menenangkan anak yang melakukan kesalahan tersebut. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi bukan berarti anak, wah berarti aku ada temannya dong. Nah, tapi memberikan mindset kepada anak itu untuk tenang. Kemudian selanjutnya setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Biasanya anak itu kalau ada masalah lain menceritakan sambil marah-marah. Nah, di sini kita sebagai guru saat validasi kebutuhan sudah jangan marah-marah. Lebih baik kita pikirkan cara yang lebih efektif daripada kamu marah-marah. Ayo coba apa yang harus kamu lakukan. Kita pikirkan apa yang kamu lakukan, yang harus kamu lakukan untuk masalah ini yang sudah terjadi. Seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ayo, kemarin kita membuat kesepakatan kelas seperti apa? Masih ingatkah? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu segitiga restitusi. Itu seperti yang tadi saya ceritakan saat si A menghilangkan kancing bajunya si B, itu tadi saya menceritakan menggunakan segitiga restitusi pendekatannya. Nah, komunitas praktisi, sekarang kita menuju ke komunitas praktisi. Kalau kita di dunia pendidikan jadi lebih dikenal dengan komunitas belajar ya. Kalau komunitas praktisi itu biasanya nanti lebih ke pengusaha, pembisnis seperti itu. Nah, komunitas praktisi yang saat ini lebih dikenal sebagai komunitas belajar adalah wadah belajar antara kepala sekolah, guru di setiap pendidikan untuk berbagi praktik baik dan mendukung peningkatan kompetensi termasuk dalam implementasi kurikulum merdeka. Jadi komunitas praktisi itu bisa diartikan juga sekumpulan orang yang memiliki masalah yang sama dan tujuan yang sama, dan mereka itu mempunyai keinginan untuk memperbaiki suatu masalah itu, menemukan solusi dengan lebih baik lagi. Nah, jadi sama di dalam satu wadah orang itu sama pemikirannya. Contohnya pada guru kelas 1, kelas bawah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Biasanya terjadi komunikasi seperti yang kemarin kita lakukan secara tidak sengaja. Itu saya sudah membentuk komunitas praktisi antara saya, Pak Adi, dan Pak Irawan, juga Bu Retno biasanya kemarin, karena kita membicarakan tentang anak-anak ini mana sih, siapa saja yang belum bisa membaca, dan bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk
perubahan yang lebih baik biar anak itu bisa membaca nanti. Nah, itu termasuk komunitas praktisi. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah terima kasih sudah selesai diseminasi budaya positif yang saya paparkan tadi. Terima kasih sekali untuk perhatian Bapak Ibu. Mungkin dari sebelum saya tutup ada pertanyaankah atau ada masukan atau pendapat? Saya minta coba pendapatnya tentang diseminasi budaya yang saya lakukan. Apakah sudah baik ataukah kurang gitu, ada lebih baik lagi seperti apa? Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Iya, pesan dan kesannya. Bu Ina? Oh iya. Untuk berdiri. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya sendiri dan mungkin juga teman-teman guru di sini juga berpendapat yang sama, semoga bahwa Bu Dimas dalam penyampaian materi sudah sangat bagus, sudah interaktif, dan juga ada selingan-selingan tadi yang juga menerangkan dengan secara detail apa yang Bapak Ibu guru mungkin belum pahami secara jelas tentang CGP secara khususnya sudah diberitahu dengan lebih rinci oleh Bu Dimas. Kemudian dalam memberikan contoh-contoh serta materi terkait disiplin positif untuk aksi nyata yang Bu Dimas paparkan sudah cukup baik dan sangat menarik. Terima kasih. Terima kasih Bu Kang atas kritik dan sarannya, atas masukannya. Baik Bapak Ibu, di sini saya juga mengajak mari kita bersama-sama ya. Ayo jangan takut untuk mendaftar menjadi calon guru penggerak, karena di dalam pendidikan guru penggerak itu kita mendapatkan banyak sekali ilmu. Seperti saya yang public speakingnya kurang bagus, mungkin di sini saya belajar untuk mengasah public speaking saya untuk berani berbicara di hadapan Bapak Ibu semua. Baik, presentasi dari saya cukup sekian. Pastinya banyak kesalahan, tutur kata dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih yang sangat-sangat sangat banyak dari saya. Terima kasih Bapak Ibu guru sudah berpartisipasi, sudah aktif dalam kegiatan diseminasi budaya positif saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.